mungkin mereka masih punya kayak stereotype lah. Mereka pikir, oh itu kan di sana anti China, boleh aman nggak kamu ke sana? Setelah datang ke Indonesia, gimana perasaannya? Pas saya bilang dia mau ke Klaten. Mau ke Klaten? Untuk berterima kasih kepada keluarga teman saya namanya Amir. Filosofi Jawanya dalam bahasa Jawa adalah alon-alon asok lakon. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku kedatangan tamu spesial lagi. Orang Tiongkok asli yang mahir berbahasa Indonesia. Halo semuanya, saya Liu Tianhui, nama Indonesia Puspita. Asli Tiongkok ya? Asli Tiongkok. Kalau boleh tahu Tiongkoknya di mana nih? Kampung halamannya di mana? Kampung halaman di Xi'an. Kalau kota Xi'an kayak Jogja bagi Indonesia. Oh, kota budaya. Budayanya masih kental. Iya. Xi'an itu salah satu kota kuno di Tiongkok ya. Dulu sempat menjadi ibu kota. Ya, ibu kota bagi 13 dinasti. Wow, yang paling terkenal tuh dinasti Tang mungkin ya. Iya. Oke, kita kembali ke topik hari ini. Jadi si Puspita, si Tianhui, dia pernah tinggal di Indonesia kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Oke, 1 tahun lebih. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang pengalaman si Tianhui selama 1 tahun tinggal di Indonesia. Nah, awal-awalnya pengen tanya dulu nih. Dulu pas tujuan awal pergi ke Indonesia itu apa sih? Ya, pastilah yang paling penting belajar bahasa Indonesia. Haruslah ke tempatnya untuk berkomunikasi dengan orang setempat, tahulah tentang kebudayaan, terus mungkin politik, sejarah, dan adat istiadat tentang budaya yang mungkin budaya Jawa, budaya yang Sunda, yang ya seperti itu. Jadi kamu sekarang udah mengerti berapa banyak tentang budaya Indonesia? Wah, itu siti-siti. Bisa sedikit-sedikit lah ya. Tapi setidaknya tahu kalau negara Indonesia itu mungkin punya banyak suku bangsa. Yang lebih dari 300 kan? Lebih. Ya, ada 600. Oh, 600. 600 hingga 700 ya yang terdaftar ya, ya. Ya, kalau bahasanya mungkin 300 yang masih ada yang paling banyak, yang paling sering digugakan mungkin ya 300-an. Iya, benar sekali. Karena kan udah ada banyak bahasa suku atau bahasanya udah cuman obrolan ya, iya, tidak ada tinggal bahasa lisannya doang ya. Oke. Nah, kenapa memilih Jogja? Ini Indonesia di Jogja ya? Ya, Jogja. Nah, yang orang Jogja mana nih? Kenapa memilih Jogja? Kenapa bukan kota lainnya? Kalau Jogja, saya tahulah kalau kebudayaan Jawa itu penting bagi Indonesia. Terus kan dulu ada argumen lah tentang memilih atau memutuskan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia bagi seluruh Indonesia. Kan ada Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Tahu juga Sumpah Pemuda, tahulah. Tahu isinya enggak? Kami putri-putri Indonesia, putra-putri Indonesia memilih ada 3 kalimat kan, bahasanya, bangsanya, negaranya, kayak seperti itu. Tanah air. Ya, tanah air. Ya kan. Oke, jadi tahu sedikit banyak juga tentang Sumpah Pemuda. Iya. Nah, lanjut lagi. Tadi kenapa memilih Jogja? Kalau Jogja ada banyak, mungkin di Jogja banyak kegiatan dan kalau jalan-jalan itu murah. Murah jalan-jalan di sana. Murah banget. Yang paling disukai dari Jogja? Kalau paling sukai orang Jogja. Kenapa orang Jogja? Ada apa dengan orang Jogja? Orang Jogja itu sopan santun kan. Oke. Terus saya belum pernah ya ketemulah orang yang Jogja yang marah. Marah sama orang lain. Semuanya kan ya seperti itu. Santun gitu ya. Terus nggih kayak ini. Oke, paling suka orangnya. Kalau makanan Jogja suka enggak? Kutek suka. Terus warung SS. Warung SS. Saya suka yang pedas. Oh, suka makanan pedas. Pedas suka. Kayak sambal setan itu bisa makan juga, yang benar pedas itu. Setan itu nggak boleh. Oke, kait dengan Jogja. Ini selama 1 tahun di Indonesia pasti banyak sekali suka dan dukanya. Banyak sekali pengalaman menarik yang tak terlupakan. Nah, kita mulai dari sukanya dulu. Mungkin yang paling bikin kamu merasa senang,
Ada nggak sih yang merasa senang kemudian dukanya juga selama berada di Indonesia? Hal yang kurang menyenangkan ketika berada di Indonesia? Kalau suka itu ya pastilah yang tinggal di sana emang orang-orang suka membantu. Orang Indonesia suka membantu. Misalnya ada contoh konkretnya nggak? Misalnya saya yang dulu kan saya tinggal di Jalan Kaliurang. Kan Jalan Kaliurang itu panjang banget. Terus kadang-kadang saya lost. Terus nggak tahu lah gimana cara pulang. Ku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Mereka ada yang bilang, oh saya bisa bawa kamu dengan motor. Terus Dianterin langsung? iya, tapi Seriusan? kan ya, tapi kan saya kan takut. Takut ya, Soalnya, orang itu asing. Iya, itu Nggak jahat. kenal juga gitu ya kan? Itu boleh percaya enggak? Ya, dan terus saya pikir, kalau nanti dia orang jahat, saya langsung cari polisi gitu. Terus kan saya bisa bahasa Indonesia. Mungkin kurang lancar, tapi kalau Bisa komunikasi ya, lah, bisa komunikasi dong. sehari-hari Ya, bisa. yang gampang bisa ya waktu itu. Terus dia langsung ya antar saya dan Beneran cari. diantar? Iya. Terus saya pikir, Nggak kenapa-napa ya? enggak, cuma dia tahu kan saya kan kelihatan mungkin orang asing ya. Mereka pikir mungkin kamu dari mungkin Jepang atau Korea atau China. Terus mereka mau membantu kan saya lost. Terus saya takut gimana udah mau malam. Mereka langsung membantu. Itu yang ya belum sekali. Oh, tak terlupakan ya jadinya ya. Oke. Nah, sebelum datang ke Indonesia pasti udah tahu sedikit banyak tentang Indonesia dong. Udah tahu ya. Kesan-kesan apa aja sih sebelum datang ke Indonesia? Kalau misalnya dulu ke orang-orang berbicara tentang Indonesia, yang terlintas di pikiran kamu itu apa? Tentang Indonesia. Sebelum kamu pergi ke Indonesia dan setelah kamu pergi ke Indonesia, apakah ada perubahan kesan-kesan terhadap Indonesia? Ya. Kalau dulu ke sini kan saya kasih tahu teman dan keluarga saya mau ke Indonesia. Mungkin mereka masih punya kayak stereotype lah. Mereka pikir, oh itu kan di sana anti China, boleh aman nggak kamu ke sana? Terus ya saya mau lihat lah apakah. Dan saya sering lihat berita kan, ya pasti aman lah. Yang kedua adalah mereka takut di sana kurang modern. Mereka takut di sana nggak ada ATM, nggak ada mall. What? Bro, what are you talking about, man? Itu cuman ya consumption saja. Yang mereka nggak tahu lah. Dan saya ke sana terus saya tahu, oh di Jogja udah modern banget. Kalau ATM ada, terus mau top up ada. Yang bisa pakai seperti Alipay di sini kan? Ada Seperti bisa. sekarang udah ada GoPay misalnya. GoPay ya kan? ada dong. Terus ada takeaway food kan, GoFood GoFood, ada, GoClean ada, sudah modern. Kalau di sana kan saya yang sampai sekarang masih kontak sama teman-teman dari Indonesia. Sampai sekarang udah ya 3 atau 4 sampai 5 tahun masih kontak. Masih kontekan sekarang? Iya, sama sekarang. Setelah kesana baru tahu ternyata berbeda dengan yang dipikirkan. Tadi ada ngomong soal misalnya ada sejarah, misalnya dulu ada sedikit sejarah ya tentang anti China misalnya. Setelah datang ke Indonesia gimana perasaannya? Nggak ada sama sekali kesan ini gitu ya? Nggak ada kan tadi saya bilang mereka sering membantu. Terus kalau mereka tanya, oh Mbak asli mana? Terus saya bilang dari China. Mereka tahu, oh China kan sekarang udah negara maju banget. Terus mereka bikin saya lihat HP-nya. Mungkin dari Huawei atau Oppo, Vivo. Merek-merek China sini. China. Langsung merasa, dekat banget sih. Jadi semua kekhawatirannya langsung hilang begitu semua. saya. Jadi orang tua sekarang udah tahu juga kalau Indonesia itu aman, Indonesia itu modern, udah dikasih tahu. Papa saya bilang dia mau ke Klaten. Untuk berterima kasih kepada keluarga teman saya namanya Amir. Kenapa? Soalnya kan saya di sini ada foto. Teman-teman di Indonesia. Di Indonesia. Ini ya. Ini yang foto ini Amir, terus ini kakak Amir. Ini pas itu Fitri tahun 2019. Kan itu Fitri seperti Spring Festival di China. Kalian kan mudik. Ya Idul Fitri ya. Pas Idul Fitri itu. Ya sebelum Idul Fitri kan itu mudik juga ya. Mudik Lebaran istilahnya. Lebaran ya.
Terus semua kan mereka mungkin kuliah di Jogja, terus mau ke Klaten atau Jatim atau Jawa Barat. Terus kan saya orang asing, tinggal di Jogja saja. Sendirian, kasihan. Temannya pada mudik semuanya, dia sendirian gitu. Terus saya menangis setiap hari. Oh ya? Kok kangen keluarga. Teman saya kan kumpul sama keluarga, terus saya sendirian. Terus Amir dia ajak saya langsung ke Klaten untuk merayakan Lebaran sama keluarganya. Terus papa dibawa saya pulang juga ke Klaten. Iya. Terus saya kasih tahu papa, terus papa ya dia kayak terharu banget. Dia mau ke Indonesia bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ke Bali, tahu mau ke Klaten. Mau langsung berterima kasih sama si Amir nih. Nah, si Amir nonton gak nih? Nanti saya kirim ke Amir ya. Oke, jadi itu salah satu pengalaman yang tak terlupakan mungkin ya, yang sangat mengharukan bagi kamu sampai sekarang saya masih ingat lah mereka. Oke. Nah, selama di Indonesia pastinya pernah jalan-jalan ke tempat lain dong selain di Jogja. Ya, banyak. Pernah ke mana aja sih? Kemudian yang paling berkesan tuh mana? Saya pernah ke tempat yang banyak ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Malang, Surakarta, Surabaya, NTT, Bali. Ya banyak dong. Jadi hampir satu pulau Jawa itu udah pernah ya? Ya udah banyak. Tapi kalau Bandung belum. Bandung belum. Mau ke sana. Soalnya kan sejuk banget, terus katanya cewek-cewek di sana cantik. Cewek harusnya cari cowok yang ganteng gitu ya kan. Tapi cowok di Bandung ganteng juga. Serius? Iya. Pastilah ke sana. Ya, di Medan juga banyak yang ganteng. Aku dari Medan. Iya. Kalau ada kesempatan mulai ke Medan deh. Pasti ke sana. Oke. Yang paling menarik, yang paling berkesan tuh tempat mana yang paling kamu sukai? Susah ya? Mungkin ke Gunung Kidul. Soalnya kan Gunung Kidul itu perdesaan, terus ada banyak SD itu mereka kan tinggal di sana, terus mungkin nggak ada banyak kesempatan untuk ketemu dengan orang lain, terutama orang asing. Saya sering ikut sukarelawan. Ya. Oh, kegiatan kayak sukarelawan, sukarela gitu ya kegiatan sukarela. itu ya. Terus saya pernah beberapa kali ikut, yang ada banyak yang saya tak bisa lupakan, misalnya yang di sini. Ini ngapain? Ini ya proyek namanya 1000 Guru Jogja. Kalau di sini mungkin banyak dari seluruh Indonesia untuk ke sini ikut sukarela. Terus kan ini kami foto bersama untuk mungkin yang paling penting bukan memberikan pengetahuan apa, tapi kan di desa anaknya mungkin kayak malu sih kalau ketemu orang asing atau orang yang nggak kenal, mereka kayak nggak berani mengatakan atau agak malu-malu gitu kan? Ya, malu-malu. Ada apa kurang berani untuk diungkapkan? Ya, gitu? diungkapkan. Ya. Kalau saya tanya kan mau kenal ya nama saya apa, saya asli mana, mereka kayak ya takut kamu siapa. Terus tapi kalau udah beberapa hari udah kenal, mereka suka banget. Ya. Ini yang paling penting. Jadi mereka lebih terbuka. Jadi sering jadi sukarelawan juga nih. Jadi kayak mengajar ke tempat-tempat terpencil di Indonesia, mengajarkan anak kecil dari bahasa. Sini ya ada foto. Ya? Ini teman saya, dia Tobrin, dia dari Bulgaria. Terus kami ya foto sama anak-anak di sini. Ini di Purwokerto? Purwokerto. Ya, Purwokerto. Okay. Ya. Jadi ini cukup berkesan juga ya, ada interaksi dengan anak-anak kecil di sana. Anak-anak yang paling lucu. Suka anak-anak juga Suka. Ya. Oke. Ini tadi kan udah begitu banyak tempat yang pernah dikunjungi. Ada tempat mungkin ada satu tempat yang sangat ingin kamu kunjungi tapi sampai sekarang belum kecapaian gitu, belum kesampaian. Mau ke Karimun Jawa. Karimun Jawa, belum pernah ke sana. Udah pernah ke sana. Oh, masih pengen ke sana lagi. Ya, lagi, ya. Oh, kenapa Karimun Jawa? Soalnya suka Karimun laut? Jawa suka sih. Di sana saya pertama kali coba snorkeling. Terus saya pernah ya bersahabat lah sama teman-teman di sana yang banyak, mereka
bagus banget sama saya. Oh, jadi baik banget ya teman-teman Ya. di Karimun Jawa sana. Oke. Dan di sana saya kan nggak bisa naik motor, tapi saya pakai motor ke laut, terus terjadi kecelakaan. Oh ya? Ya mungkin serius banget. Terus semuanya untuk membantu saya. Ini Itu yang seriusan, cukup parah saat itu ya? Ya cukup parah. Soalnya kan jalan di sana kayak ups and downs. Ya, Terus saya belum pernah naik motor. Ya. Ini yang pertama kali. Terus saya sama teman saya dari Korea, kami ke laut. Naik Terus motor sendiri. naik sendiri, terus langsung terjadi kecelakaan. Oh, terus pada saat itu banyak membantu. Ya langsung semuanya mau membantu. Oh. Jadi juga tak terlupakan juga ya. Oke. Nah, aku sendiri suka makanan ya. Jadi aku pengen tanya tentang makanan. Makanan di Indonesia yang paling kamu sukai dan makanan Indonesia yang mungkin sama sekali nggak bisa kamu terima. Yang sampai sekarang belum berani coba. Ada nggak sih? Kalau makan Indonesia nggak ada yang saya nggak bisa terima. Sampai sekarang ini belum ada ya? Ya belum mungkin ada. belum ketemu ya? Semuanya suka. Yang paling suka apa? Indomie. Indomie gagi. Rendang. Indomie gagi. Rendang. Iya rendang. Ya. Rendang sih juara sih. Apalagi ya sambal sih. Sambal. Suka Ya, makan pedas. Bakso. Magelangan namanya? Magelang. Bakso Magelang. Bukan bakso tapi ada mie, ada nasi. Mie ada nasi. Terus nama Iya. makanannya bukan bakso ya? Bukan Magelangan. Magelangan. Itu bahasa Jogja mungkin. Mungkin aku nggak tahu sih. Mungkin Mungkin di Jogja sebutan ada. di sana Magelangan. Mungkin saya yang bilang salah. Enggak tapi apa-apa. Kayak bener Magelangan. Nanti kita cek ya sama-sama. Magelangan, ya, Oke. nanti cek, ya. Itu yang paling disukai. mie Jawa. Mie Jawa. Saya suka mie kan saya dari udara Tiongkok. Iya. Kalau di bagian udara kan lebih sering Makan makan mie. mie. Kalau di selatan lebih sering pakai Nasi, nasi. oke. Terus ini ya kayak kebiasaan saya. Terus kalau saya ke Indonesia jarang sih makan nasi goreng. Tapi kan terkenal itu nasi Iya, goreng. iya. Bagi saya favorit saya adalah mie Jawa. Mie goreng Jawa. Mie goreng ya. Oke. Tadi kan katanya nggak ada makan Indonesia yang nggak bisa kamu terima. Nah, aku mau tanya nih, pete pernah coba nggak? Pete tahu nggak sih? Enggak tahu. Jengkol tahu nggak? Jengkol. Pete. Yang jengkol tuh yang bentuknya agak gede gitu, warna coklat. Terus kalau dimakan tuh habis dimakan berbau gitu. Berbau. Berbau maksudnya nanti kalau kita buang air bisa bau gitu. Ah. Terus ada pete yang warna hijau yang kecil gitu. Ya. Itu kalau dimakan bisa bau mulut juga sih, kayak bau pete gitu. Tahu nggak sih? Belum pernah coba. Itu di mana di Jogja ada nggak? Pasti ada, di seluruh Indonesia ada. Pete sama jengkol. Oke, nanti sesekali kita kasih dia cobain pete sama jengkol. Saya mau coba deh. Mau coba. Oke. Jadi banyak sekali orang luar negeri ya yang kurang bisa terima. Tapi aku penasaran apakah ini bisa menerima pete sama jengkol. Kan di Beijing juga ada tozer. Iya, toce. Iya, Saya iya. belum pernah karena soalnya Saya udah pernah coba. gimana, suka nggak? Bisa sih, aku bisa. Bisa terima. Bisa terima. Ya. Bagus dong. Ya, soalnya bagus buat kesehatan kan katanya. Ah. Oke. Yang kamu dapatkan tuh di Indonesia itu apa sih? Hal terbesar yang kamu dapatkan di Indonesia itu selama 1 tahun. Filosofi Jawa. Filosofi orang Jawa, Jawa. ya. Misalnya filosofi seperti apa? Filosofi Jawanya dalam bahasa Jawa adalah alon-alon asal kelakon. Dalam bahasa Indonesia pelan-pelan asal sampai. Ya. Ya. Bagi saya orang mau semuanya perfect, semuanya sempurna. Sebentar ya, ada stereotip ke orang Tiongkok itu kerjaan apa-apa itu terburu-buru, semuanya mau cepat. Itu benar nggak sih? Terkena orang sih. Tapi mayoritas seperti itu mungkin ya. Mungkin lah. Oke. Juga tergantung regional. Tergantung daerahnya. Mungkin kota-kota besar tuh ritme kehidupannya tuh lebih cepat gitu. Iya, kayak Jakarta dan Jogja lah. Oke. Iya. Lanjut. Terus dan saya kira mungkin kalau pelan-pelan kita kadang-kadang kan mungkin nggak bisa sampai destinasi yang mau yang dengan cepat, tapi kita punya pengalaman yang lebih banyak. Ya, seperti kita traveling, ngapain terburu-buru ya kan? Kita harus menikmati perjalanannya, melihat pemandangannya, tidak terburu-buru sampai ke tujuannya. Iya, seperti naik gunung kan. Yang penting mungkin bukan di puncaknya, tapi yang prosesnya seperti itu yang
mungkin paling penting bagi saya. Oke, jadi salah satu filosofi Jawa yang sangat mempengaruhi mempengaruhi Puspita selama ada di Indonesia. Senang sekali hari ini ngobrol-ngobrol dengan Puspita atau nama Mandarinnya Liu Tianhui. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Nanti kapan-kapan kita kolaborasi lagi, bikin vlog bareng lagi. Sekarang si Puspita berencana bikin akun YouTube juga. Nanti setelah kalau udah ada, kita support sama-sama, oke? Terima kasih banget. Dadah. Dadah, see you di video berikutnya. Bye-bye.